Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Samuel Afarisi Ramadhani dari Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah probabilitas dan statistika, yaitu presentasi mengenai analisis regresi komprehensif, yaitu aplikasi probabilitas dan statistika dalam optimalisasi infrastruktur energi baru terbarukan. Nah, fokus utama kita adalah bagaimana metode statistik ini diaplikasikan untuk mengoptimalkan sektor energi baru terbarukan demi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Nah, yang pertama kita akan membahas konsep dasar regresi dan perbedaannya dengan metode lain. Nah, yang kedua, kita akan masuk ke ranah matematis untuk melihat bagaimana model regresi dibangun. Yang ketiga, kita akan melihat contoh perhitungan nyata pada panel surya. Yang keempat, kita akan mengeksplorasi model regresi tingkat lanjut yang lebih kompleks seperti regresi ganda. Nah, yang bagian pertama, konsep dasar dan terminologi. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah, kapan kita harus menggunakan regresi dan kapan menggunakan interpolasi? Nah, di bidang energi, data yang kita ambil dari lapangan seperti kecepatan angin atau intensitas cahaya, seringkali kita memiliki noise atau error. Jika data kita tidak presisi karena gangguan alat atau faktor cuaca, maka kita menggunakan regresi. Berbeda dengan interpolasi yang harus melewati step data, regresi mencari satu kurva tunggal yang mewakili pola perilaku data secara umum. Selain itu, ada konsep ekstrapolasi. Jika interpolasi mencari nilai di antara titik data yang sudah ada, ekstrapolasi melangkah lebih jauh. Kita menggunakan data masa lalu untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Contohnya, memprediksi sisa cadangan energi fosil atau memperkirakan lonjakan beban listrik 10 tahun ke depan berdasarkan tren saat ini. Nah, dalam dunia teknik, regresi bukan sekadar angka di atas kertas. Ia digunakan untuk tren analisis guna perencanaan kapasitas pembangkit. Ia juga digunakan untuk uji hipotesis. Misalnya, apakah efisiensi turbin yang kita pasang di lapangan sudah sesuai dengan klaim teori pabrik? Tanpa regresi, kita tidak bisa mengambil keputusan berbasis data yang akurat. Nah, bagian 2, kerangka matematis. Sebelum membangun garis regresi, kita harus akrab dengan besaran statistik seperti MEA atau rata-rata untuk mengetahui level produksi energi harian. Lalu, ada deviasi standar yang menunjukkan seberapa fluktuatif output energi kita. Semakin besar deviasinya, semakin tidak stabil suplai energi dari pembangkit tersebut. Banyak fenomena alam di sektor energi yang mengikuti distribusi normal atau kurva lonceng. Memahami distribusi ini membantu kita menentukan probabilitas kejadian, seperti seberapa sering sebuah pembangkit akan menghasilkan daya di bawah batas minimum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, inilah metode yang paling populer, metode kuadrat kecil atau least squares. Logikanya sederhana namun kuat. Ingin memilih, kita ingin mencari garis yang memiliki total kuadrat jarak terkecil dari semua titik data asli. Dengan meminimalkan jumlah kuadrat residu, kita mendapatkan garis yang paling objektif dan paling mewakili kenyataan lapangannya. Nah, bentuk paling dasar adalah regresi linear sederhana. Y sama dengan A0 ditambah A1 dikali X. Kok kelihatan ya? Ya, di sini. Di sini ada A1 adalah kemiringan atau slope yang memberitahu kita seberapa sensitif variabel terikat terhadap perubahan variabel bebas. Misalnya, seberapa besar sih kenaikan daya listrik jika kecepatan angin naik 1 meter per detik? Nah, ini penyelesaian dan analisisnya. Perhatikan visualisasi yang ada di sini. Ini adalah data dari sistem, ini adalah data dari sebuah sistem panel surya. Kita melihat ada hubungan yang sangat kuat antara jumlah radiasi mataharinya yang diterima dengan tegangan dihasilkan.
Namun, karena data memiliki sedikit variasi akibat awan, kita butuh garis regresi untuk melihat tren aslinya. Nah, untuk mendapatkan garis tersebut, kita melakukan kalkulasi manual dengan bantuan tabel. Kita menghitung jumlah X, jumlah Y, hasil perkalian XY, dan kuadrat dari X. Setelah semua angka terkumpul, kita masukkan ke dalam rumus turunan parsial untuk mendapatkan nilai intercept A0 dan kemiringan A1. Nah, setelah garis terbentuk, kita harus menguji kualitasnya menggunakan koefisien determinasi atau R kuadrat. Jika nilai R kuadrat kita mencapai 0,9 atau 90%, itu berarti model kita sangat kuat. Hanya 10% variasi data yang tidak bisa dijelaskan oleh model kita, yang mungkin disebabkan oleh faktor tidak terduga yang lainnya. Lanjut bagian 4 model regresi lanjutan. Waduh, kok nggak muncul gambarnya? Nah, ada kalanya data kita bersifat eksponensial atau mengikuti persamaan bakat, seperti laju pertumbuhan beban listrik kota, agar tetap bisa diolah dengan metode kuadrat terkecil. Kita melakukan transformasi logaritma. Dengan cara ini, kurva yang melengkung tadi bisa kita paksa menjadi garis lurus dalam skala logaritmik agar mudah dianalisis. Jika hubungan datanya terbentuk parabola, misalnya efisiensi turbin yang naik, lalu turun kembali, kita menggunakan regresi polinomial. Di sini kita menggunakan variabel kuadrat atau pangkat yang lebih tinggi untuk menangkap kelengkungan data tersebut secara akurat. Nah, dalam dunia nyata, output energi jangan dipengaruhi oleh satu faktor saja. Konsumsi listrik sebuah gedung dipengaruhi oleh suhu udara, jam operasional, dan jam penghuni secara bersamaan. Regresi linear ganda memungkinkan kita memprediksi satu variabel terikat berdasarkan banyak variabel bebas sekaligus. Nah, yang terakhir, bagaimana kita menerapkan bersama ilmu ini di dunia profesional? Nah, untuk perhitungan cepat dan visualisasi standar, Microsoft Excel sudah sangat mumpuni. Namun, untuk skala industri dengan ribuan sensor, kita beralih ke bahasa pemrograman seperti Python atau MATLAB. Alat-alat ini membantu kita melakukan regresi pada data besar secara otomatis dan real-time. Nah, kesimpulan sebagai penutup, analisis regresi adalah jembatan yang menghubungkan data mentah di lapangan dengan keputusan strategis di kantor pusat. Dengan statistik, kita bisa mengelola sumber energi kita dengan lebih efisien dan terukur. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.